Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Junior 009. Dan hari ini gue bareng sama teman gue Tulus di sebelah gue ini. Kita bakal ngomongin tentang motor yang proper. Sebelum berlama-lama lagi, sebelum masuk ke inti videonya, mending kita masuk ke bumper dulu dan kita langsung masuk aja ke inti videonya. Nah, apa sih motor yang proper itu? Kalau menurut gua ini motor proper itu adalah motor yang bisa beroperasi dengan optimal dari segi performance dan dari segi durability-nya tanpa mengesampingkan faktor keselamatannya gitu. Kenyamanan juga. Dan kenyamanan juga. Jadi motor proper itu gue nggak ngomongin tentang modifikasinya ya. Jadi gue masih ngomongin tentang motor standar yang proper. Yang penting dia harus berperformance bagus dan durability-nya juga bagus. Itu menurut gue. Mengutamakan keselamatan sebagai usernya juga, karena kan pastinya kan kita kendaraan itu kan nggak mungkin sebentar aja kan, pasti kan bisa kendaraan lama, dan itu kan kita harus nyaman dan keadaan fisik pun harus siap gitu. Jadi itulah motor yang proper menurut gua dan menurut Tulus. Yang penting performance dan durability-nya. Nah, ada beberapa cara supaya motor kalian itu bisa menjadi motor yang proper dengan kalian memperhatikan beberapa poin ini. Nah, poin yang pertama yang harus kalian perhatiin supaya motor kalian menjadi motor yang proper adalah kalian harus bisa memperhatikan cairan-cairan yang ada di dalam mesin kalian. Contohnya kayak oli dan air radiator. Kalau motor kalian ada air radiatornya. Bener nggak, Pak? Pasti benar. Karena kan air radiator sendiri pun kalau mesin yang sudah bawaan dari pabrik ada radiatornya, itu tujuannya adalah untuk menstabilkan suhu temperatur yang pada saat mesin berjalan. Betul. Gitu. Jadinya kan dia nggak overheat atau over temperatur. Jadi buat stabilin mesin itu biar kondisinya prima dan biar responsif juga itu pastinya dong. Jadi intinya adalah kalau kalian punya motor, jangan sampai kalian telat buat ganti oli. Dan buat motor kalian yang udah menggunakan radiator, itu juga sering-sering dicek deh area radiatornya. Karena itu dua cairan vital yang ada di mesin kalian, sehingga mesin kalian bisa menghasilkan performance yang maksimal. Nah, itu adalah poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, kalian harus memperhatikan dari segi pengeremannya. Jangan sampai nih, motor kalian tuh kan mesinnya udah grass, mesinnya udah performanya bagus nih. Lah, tapi terus tiba-tiba nggak bisa ngerem. Gitu. Gimana ceritanya itu? Ngeremnya Senin Kemis gitu kan. Iya. Itu jangan sampai ya guys. Jangan sampai. Karena kan itu juga vital ya, apalagi kita berkendaranya itu tempat yang perkotaan ya, terutama itu yang daerahnya stop and go, dimana pengereman itu juga vital juga sih, karena kalau misalnya kita nggak bisa ngerem, nabrak yang di depan, malah terjadi kecelakaan lalu lintas gitu. Untuk peremajaan rem ini juga gampang banget sih. Kalian cukup memperhatikan beberapa part, seperti yang paling penting adalah kampas rem. Gitu kan. Kampas rem tuh kalau bisa udah pengen habis itu ganti, jangan sampai kalian entar-entarin. Karena itu juga penting sih, ya kan buat membantu kalian mengurangi kecepatan juga. Gitu. Selain kampas rem pun juga ada cakram juga kalian perhatikan. Kalau misal motor masih baru ya mungkin nggak akan kelihatan gitu kan. Tapi kalau yang udah setahun 2 tahun pasti motor kelihatan, oh cakramnya udah mulai habis gitu. Bukan mulai habis ya, tapi sudah terkikis mulai terkikis lah gitu, sedikit demi sedikit, dan agak bergelombang gitu. Kalian agak warning juga sih sebenarnya. Walaupun kampas rem kalian udah ganti, tapi cakramnya udah mulai bergelombang. Kalau saya saranin mendingan ganti aja dah daripada nanti berakibat fatal. Mungkin Jun sendiri bisa ngasih foto yang cakram yang sampai tipis, lepek, udah kayak seng tapi hancur. Gitu. Mungkin nanti bisa dikasih tahu sama Jun. Gitu. Ntar coba gue cariin picture-nya ya, gue bakal tampilin. Nah, itu poin yang kedua. Kalian harus memperhatikan dari segi pengeremannya. Yang ketiga ini adalah kalian harus memperhatikan dari penggunaan bannya. Nah, di sini gue agak sedikit lebih concern ya terhadap ban, karena ban itu adalah satu-satunya surface atau permukaan yang langsung kontakan dengan aspal. Jadi kalian bener-bener kayak menggantungkan nyawa kalian tuh di ban kalian. Kalau ban kalian itu udah aus, itu bakal sangat berbahaya banget. Nah, buat gue sendiri nih, pengguna motorsport gitu ya. Motorsport itu kan terkenal dengan
dengan tenaga yang cukup besar. Ya, pasti. Gue butuh banget yang namanya ban dengan kompon yang medium ketemu soft gitu. Jadi grip maksimal itu bisa diberikan oleh ban terhadap tenaga motor gue yang cukup besar ini gitu. Nah, kalau menurut lu ban ini concern banget gak sih? Ban sih vital juga ya. Kenapa? Karena kan itu kan buat kalian riding juga ya, pastinya di jalan. Pertama pada saat stop and go, kedua pada saat akselerasi, ketiga pada saat pengereman, ya kan. Terus pada saat kalian menikung itu pun juga ngaruh. Kenapa? Kalau kondisi ban kalian yang kurang sehat lah atau kurang fit, itu malah berakibat kalian menjadi kecelakaan. Makanya memang sama sih pendapat gua, mungkin bannya dinaikkan lah, maksudnya komponnya pakai medium atau soft. Cuma kan kembali lagi ke tiap individu. Ada yang budgetnya sekian pakai ban bawaan pabrik itu udah cukup, tapi kalau punya budget lebih, apalagi yang mesinnya sudah up ya, ini mungkin agak bahasnya beda lagi ya kalau bisa mesin up, tapi ngerti lah maksudnya ya. Mesin up itu kayak udah dikorek aja lah, udah ada upgrade-an, udah upgrade lah gitu kan dari mesin. Kalian pun juga harus butuh ban yang untuk grip yang lebih tinggi, yang bagus untuk mencekam aspal tuh biar kalian nggak tergelincir pada saat lagi ngegas. Mungkin kalau kayak di motor bebek tuh banyak ya ban-ban kayak, mungkin merek gua nggak bisa nyebut ya karena intinya komponnya itu lebih baik lah dari yang bawaan pabrik gitu. Lebih medium ketemu soft lah. Seperti itu. Banyak kok di pasaran gitu. Kalian cari aja keywordnya di Google, ban soft kompon atau medium kompon gitu. Itu dari poin yang ketiga. Nah, yang terakhir nih poin yang keempat juga gak kalah pentingnya. Kalian tuh harus tahu kelemahan dari motor kalian sendiri. Kayak oke, langsung contoh aja deh. Motor gue yang CBR Pego itu punya masalah di rantai ketengnya. Makanya sering disebut dengan CBR klotok-klotok. Nah, itu sebenarnya suatu masalah, dan kalau lu sebagai pengendara udah tahu masalahnya, itu sebaiknya langsung lu selesaiin deh masalahnya supaya tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Bener nggak? Ya benar, karena kan kalau masalah kecil dibiarkan, secara nggak langsung dia akan ngerembet kemana-mana gitu masalah itu. Awalnya cuma karena keteng, tapi ujung-ujungnya malah jadi ke yang lain. Bisa kena ke piston, ke knock-on as, atau ke gear knock-on asnya, disintriknya bisa ngaruh gitu. Mungkin ya kalau teman-teman punya keluhan nih, contohnya lagi bawa kok motor tiba-tiba oleng lewatin jalan bergelombang, kenapa ya gitu. Coba kalian cek aja ban kalian kondisinya prima apa enggak, sok kalian kayak gimana kondisinya, masih bagus apa enggak gitu. Ada bocor atau enggak segala macam. Bocor atau enggak, karena sok itu juga vital gitu, karena itu kan bikin nyaman kalian. Nggak mungkin dong kalian hajar lubang di jalan raya nggak ada sok, badan kalian sakit, hancur coy, hancur ya kan. Makanya sok breaker itu kan tujuannya adalah meredam benturan gitu kan. Itu kelemahannya. Mungkin kalau kayak kelemahan mesin yang tenaganya kurang ataupun udah mulai loyo, kalau udah kayak gitu kalian bawa ke bengkel langganan kalian, baik itu bengkel yang umum ataupun bengkel resmi yang kalian kenal atau kalian sudah langganan aja di bengkel tersebut. Yang udah kalian percaya lah. Udah kalian percaya, karena kan mungkin mekaniknya itu akan paham dengan kalian, Mas kok keluhan saya motornya seperti ini. Betul. Kenapa ya? Oh ya, nanti kita kan dicek sama mekaniknya gitu. Nanti kasih tau, Mas ini harus ganti. Nah kalau misalnya mekanik udah bilang ganti, kalau bisa ganti. Karena kenapa? Daripada kalian nanti tantarin malah timbul masalah baru lain. Karena mekanik gitu. Pengalamannya pun lebih banyak gitu. Karena dia sudah nemuin beberapa kasus dari customernya masalah ini dan langsung kasih solusi. Betul. Nah, itu dia jadi 4 poin yang harus kalian perhatiin kalau kalian ingin membuat motor yang proper. Oke, gue review sedikit ya. Yang pertama, kalian harus memperhatikan kesehatan mesin kalian dengan cara apa? Memperhatikan oli dan air radiator sama servis rutin. Nah, untuk yang kedua, kalian harus memperhatikan kesehatan pengereman kalian, mulai dari kampas rem, cakramnya, dan juga minyak remnya. Kalau kalian yang masih pakai tromol pun kan masih ada kampas remnya kan? Jangan
jangan lupa dicek juga ya. Terus untuk poin yang ketiga, kalian juga harus memperhatikan kesehatan ban kalian. Jangan sampai kalian ban udah habis masih tetap dipakai gitu kan. Nah, untuk nanti yang ada malah jadi kecelakaan gitu. Nah, nyinggung ban, kalian jangan salah ya. Ban balap pun ada yang botak loh. Tapi itu beda fungsinya sama ban botak yang ada di jalan raya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang komen, sebenarnya gue juga pernah ngalamin nanya. Motor balap pakai ban botak, nggak ada alurnya gitu. Kok kenapa? Itu mungkin nanti dibahasnya akan lebih lanjut. Ya, itu bakal pembahasan lebih lanjut di perbedaan ban-ban lah. Nanti gue bakal bikin berdua sama dia juga. Nah, yang terakhir supaya motor kalian proper, kalian harus tahu kelemahan dari motor kalian masing-masing. Jadi kalau ada masalah, kalian bisa langsung menyelesaikannya tanpa menimbulkan masalah-masalah lain yang lebih fatal lagi. Nah, sedikit saran aja karena sekarang nih udah zamannya injeksi ya. Dan juga kebanyakan motor matic ini udah pada nggak pakai selahan atau kickstarter. Itu gue sangat menyarankan buat kalian memasang yang namanya voltmeter. Gue udah pernah bikin video tentang voltmeter nih, kalian bisa lihat aja di atas. Di atas. Ketemu dia lagi nanti. Nah, dan voltmeter itu fungsinya cukup penting ya Pak ya? Mungkin kalau yang orang awam itu minoritas. Tapi kalau buat kita sebagai rider ya, yang punya motor itu penting. Kenapa? Karena kita bisa mantau kondisi aki, ya kan? Oh, tegangannya sekian gitu kan. Oh, terus yang video sebelum itu gue sendiri pun pernah sempat bilang itu kalian bisa melihat kondisi kelistrikan kalian masih oke apa enggak. Betul. Artinya pengisiannya gitu, aki kalian tuh masih sehat atau enggak pengisiannya juga gitu, nggak cuma hanya akinya yang sehat tapi pengisiannya juga gitu. Karena kan motor dipakai running terus, saat jalan kalian dari Bogor ke Jakarta atau sebaliknya kan motor dipakai terus, nggak mungkin dong pada saat kalian tengah jalan motor tiba-tiba mati, pas dilihat kok nggak ada tegangannya. Betul. Akinya ternyata ngedrop gitu. Itu juga salah satu cara preventif supaya kalian nih para pengguna matic tanpa selahan supaya menghindari yang namanya mogok di jalan. Itu matic. Kalau udah mogok di jalan, nggak ada kickstarternya, repot bro. Digecil nggak bisa bro. Mau di starter nggak bisa. Mau di selah nggak bisa. Mau digajlok juga nggak bisa. Bukan motor manual. Jadi bener-bener harus disetut atau di towing ke bengkel terdekat. Dan itu cukup repot banget. Jadi kalau misalnya bengkel dekat enak. Iya, kalau bengkel jauh repot gitu. Minta disetut lagi gitu. Itulah kenapa gue sangat menyarankan kalian untuk memasang voltmeter supaya bisa memantau kondisi aki kalian. Nah, karena di saran gue ini gue bilang untuk memodifikasi sesuai dengan judul video ini, gue bakal ngebahas nanti di episode 2 gimana caranya kalian untuk modifikasi tapi proper, ya nggak sih? Ini kita bahasnya tuh proper ya, artinya dari segi kenyamanan, fungsinya ada dan looks-nya pun bagus. Looks-nya bagus gitu. Mungkin nanti akan kita bahas bersama-sama lagi ya kan di episode selanjutnya. Oke. Nah, gue mau kasih tahu ke kalian kalau nanti di episode-episode selanjutnya, gue bakal lebih fokus untuk ngebahas modifikasi di bagian eksternal mesin. Dan Bapak Tulus satu ini masih muda. Nah, Bapak satu ini itu akan ngebahas tentang modifikasi internal mesin. Kita nggak akan ngebahas tentang yang ekstrim-ekstrim lah ya. Kita gimana ya, bahasnya itu cara mengoptimalkan mesin yang bawaan pabrik itu menjadi lebih responsif lagi gitu. Karena kan namanya mesin dipakai pasti ada namanya maintenance-nya itu tiap berapa lama, terus pasti ada part yang rusak kita ganti dong. Ya kan. Jadi biar lebih mantap. Nah, gitu. Oke, jadi jangan lupa disaksikan nanti ya episode-episode selanjutnya. Karena di episode selanjutnya bakal banyak informasi-informasi penting yang bisa kalian gunakan untuk motor kalian masing-masing. Oke, menurut gue cukup untuk video kali ini. Jangan lupa di-subscribe ke channel gue kalau kalian belum subscribe. Jangan lupa di-follow juga Bapak satu ini. IG-nya nanti ada di bawah. Dan like video ini kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian yang menurut kalian motornya proper supaya nonton video ini. Dan jangan lupa juga komentar di bawah. Kira-kira motor proper menurut kalian tuh kayak gimana sih? Oke? Jadi jangan lupa ditonton nanti episode-episode selanjutnya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya and bye-bye. Dadah.